Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi asbaji wa dzurriyyati wa baiti syahidil alam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil Syekh Imam Al-Arifillah Ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi katasawwaru wa nawara darihahu wa nafa'ana muslimin bi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil Masyayikhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmat tauhidi wal ayatu tsaniyatu qauluhu jalla min qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa kafa bihadzil ayati dalilan ala syarafil ibadati wa luzumil iqbali 'alaiha fa'azzama bi amrayni huwa al maqsud min khalqid daraini fa haqqalil 'abdi alla yashtaghilu illa bihima wa la yat'ibu illa lima wa la yanzuru illa fihima wa'lam. Lanjutannya kemarin, wa'lam ketahuilah annama siwahuma minal umuri babilun la khaira fihi wa laqwin la khaira fihi babilun walakwun wa'lam annama siwahuma minal umuri babilun la khaira fihi walakwun la hasila lahu fa idza alimta dzalika fa'lam annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma walidzalika qala nabiyyu inna fadlal alimi 'alal 'abidi kafadli ala adna rajulin min ummati wa qala nabratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin syiyamiya wa qiyamiya wa qala ala adullukum ala asyrafi ahlil jannati qalu bala ya rasulullah qala hum ulama'u ummati fabana laka annal ilma asyrafu jauharan minal ibadati walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'am mansura. Maksudnya yaitu ketahuilah sesungguhnya lawan kata daripada ilmu dan ibadah, yaitu lawan katanya adalah batil. Batil adalah kebatilan, kemungkaran, ketidaktahuan, yang dimana tidak ada kebaikan sama sekali yang ditempuhnya. Seseorang kalau melakukan mungkar, batil, ketidaktahuan, melanggar, itu adalah lawan daripada ibadah.
Walak wala khasilalahu lan nganggur. Nganggur itu yaitu tadi tidak berbuat apa-apa. Jadi tidak mencari ilmu, tidak beribadah. Terutama tidak beribadah. Babilon kan tidak tahuan. Nganggur itu tidak melakukan sama sekali, tidak beribadah. Maka la khasilalahu, tidak ada hasil, tidak ada yang dihasilkan sama sekali dalam keadaan nganggur itu. Lawan dari kata ilmu dan ibadah itu. Ketahuilah, kamu itu harus diketahui, harus diketahui semuanya orang bahwasanya kalau kamu babil, tidak tahu melakukan kemungkaran, pelanggaran, melakukan maksiat, melakukan kebatilan, itu adalah lawan daripada ilmu dan ibadah. Jikalau kamu melakukan tersebut, berarti kamu telah melawani atau melawan babil, melawan ilmu dan ibadah. Kalau kamu sudah melawan ilmu dan ibadah, kamu juga termasuk melawan Allah. Fa idza alimta dzalika fa'lam annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma. Maka tatkala kamu telah mengetahui bahwasanya ilmu al-ilmu kotobu punjer. Maka tatkala kamu telah mengetahui bahwasanya ilmu itu menjadi pusat perhatian, maka ketahuilah pula bahwasanya ilmu itu lebih mulia dari dua perkara itu dan lebih utama dari dua perkara itu. Apa? Ilmu dan ibadah. Bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada dua perkara tadi. Dan lebih utama dari dua perkara tadi. Karena apa? Karena ilmu seperti yang Nabi ucapkan, bahwasanya inna fadlal alim al abidi kafadli ala adna rajulun min ummati. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu atas daripada orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku yang lebih rendah seorang laki-laki dari umatku. Berarti seberapa tingginya derajat ilmu yang dimana orang itu mengetahui. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin syiyamiya wa qiyamiya. Melihat, kata Nabi, melihat orang alim itu lebih saya cintai daripada kamu ibadah setahun, puasa maupun sholat malam setahun. Wa qiyamiha.
Itu kata Nabi. Nabi juga berkata, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannati qalu bala ya Rasulullah qala hum ulama ummati. Apakah tidak ada yang menunjukkan lebih mulia daripada penduduk surga? Sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Nabi berkata, apakah aku ini tidak memberitahu kalian semua siapakah yang paling mulia penduduk surga? Jawabnya para sahabat, iya ya Rasulullah. Siapakah dia? Nabi menjawab, dialah ulama dari umatku, orang yang mempunyai beberapa ulama dari golongan umatku. Babana laka annal ilma asyrafu jauharan minal ibadati. Maka sudah jelas bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada permatanya orang ibadah. Walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Tetapi hamba itu wajib melakukan ibadah itu harus bersamaan dengan ilmu. Wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Nah, jikalau ilmu tidak membersamainya, jikalau tidak hamba tersebut membersamai ibadah dengan ilmu, jikalau tidak, maka ilmu itu seperti petir yang disia-siakan saja. Oh, bukan petir. Jikalau tidak, itu seperti debu yang berhambur-hamburan, yang dihambur-hamburkan, sia-sia, tidak ada hasilnya. Kalau ibadah itu tidak dibersamai dengan ilmu. Haba'an mansura, beleduk itu debu yang diterbang-terbangkan, yang disembur-semburkan, tidak ada hasilnya. Fa innal ilma bimanzilatis syajarati wal ibadata bimanzilatis thamaratin. Ilmu itu menempati tempatnya pohon, kalau ibadah itu menempati tempatnya buah daripada buahnya pohon. Maka yang paling mulia itu adalah pohon. Dikarenakan apa? Dikarenakan pohon itu adalah asal daripada munculnya buah, dari asal munculnya pertumbuhan. Tetapi dia ambil suatu kemanfaatan itu bisa hasil jikalau pohon itu menghasilkan buah. Maka dengan sebab itu
agar mendapatkan hasil, hamba itu wajib mendapatkan dua perkara itu satu bagian daripada satu bagian lain. Jadi hamba itu harus mendapatkan bagian daripada syajarah, dan hamba itu harus mendapatkan bagian daripada buahnya syajarah. Jikalau kamu melakukan ibadah, harus punya syajarah, ilmunya. Jikalau syajarah saja, maka tidak bisa mendapatkan nasibun. Jikalau samroh, tidak bisa. Karena apa? Karena khabunnya belum ada. Bagian yang berupa pohonnya, asalnya itu belum ada. Walihada qala Hasanul Basri rahimahullahu ublubu hadzal ilmi talaban la yaburru bil ibadati wa ublubu hadhil ibadati talaban la yaburru bil ilmi wala mastaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'an. Fal ilmu aula bit taqdim la mahalata li'annahu al aslu ad dalilu. Dengan sebab itu, dilandasi itu, wajib bagi hamba mendapatkan dua perkara seperti apa yang dikatakan Hasan Basri. Carilah kamu suatu ilmu yang semestinya kamu cari. Di mana pencariannya tadi agar tidak membahayakan ibadah kamu. Carilah ibadah yang seharusnya kamu cari, sebagaimana ibadah tersebut sebagaimana pencarian tadi tidak membahayakan ilmu kamu. Jadi dua perkara yang harus saling bersangkutan. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu kemana yang nantinya tidak akan membahayakan ibadah kamu. Kalau misal kamu sholat, caranya sholat gimana, syaratnya gimana, rukunnya gimana. Dan carilah ibadah yang seharusnya kamu cari, yang nantinya tidak akan membahayai kamu ilmu. Jadi harus ada pengamalan. Kalau kamu sudah mencari ilmu, haruslah diibadahkan, haruslah diamalkan, agar tidak membahayakan pada ilmu kamu. Wala mastaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'an. Dengan adanya penjelasan sedemikian itu, maka bisa ditetapkan keadaan ini wajib bagi hamba untuk mencari ilmu dan ibadah keseluruhannya. Ilmu lebih utama yang harus didahulukan secara tidak pasti. Karena apa? Karena bahwasanya ilmu ini adalah asal daripada ibadah. Wadalilu dan petunjuk daripada ibadah. Walidzalika, dan atas dasar tujuan li'annahu al aslu, bahwasanya ilmu itu asal dan bisa dijadikan petunjuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berkata, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, pemimpinnya melakukan kegiatan ibadah. Kalau amal itu yang mengikuti tuntutannya ilmu. Wa inna ma syara ilmu aslan masbu'an yalzamuka taqdimu al ibadati li amraini. Ilmu itu terjadi secara asli atau realita, itu diikutkan wajib pada pendahuluan ilmu atas daripada ibadah.
ilmu dikatakan wajib didahulukan. Kenapa? Karena ilmu ini menjadi pokok daripada yang diikuti. Aslan matbu'an, pokok daripada yang diikuti. Apa sih yang diikuti? Sama siapa yang diikuti? Sama ibadah. Jadi ilmu ini wajib, pokok untuk didahulukan. Masbu'an, yalzamu takdimu. Karena apa? Karena ini akan menjadi pengikut atau menjadi yang diikuti oleh daripada ibadah. Dikatakan wajib kenapa? Karena ilmu itu adalah pokok daripada ibadah. Sebab apa sih kok dikatakan seperti sedemikian itu? Sebab dua perkara. Ahaduhuma litaksula laka al-ibadatu. Karena apa? Karena agar bisa menghasilkan suatu ibadah bagi hamba tersebut. Wa taslama fa innaka awalan. Dan kamu ini agar selamat, maka bahwasanya kamu dalam permulaan itu wajib mengetahui siapa yang telah menciptakanmu, kemudian kamu sembah, dan bagaimana sifatnya atas sesuatu tersebut. Wal iyadzu billah mimma yukhaliful al-haqqa fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Dan meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah tentang perkara yang nantinya menyalahi kebenaran. Fatakunu ibadatuka, ibadahmu itu akan terjadi seperti halnya debu yang dihambur-hamburkan. Oh ya Allah, salah. Kelewat. Agar apa? Kamu diwajibkan ilmu tersebut yang pertama karena apa? Karena apa? Karena kamu itu agar mengetahui bahwasanya siapa yang kamu sembah, siapa yang menciptakan kamu. Kemudian kamu sembah. Siapa yang kamu sembah? Bagaimana yang kamu sembah? Tatkala kamu tidak mengetahui siapa yang kamu sembah, dengan nama-namanya, dengan sifatnya, dengan zatnya. Dan apa yang mewajibkan baginya dan apa yang mukhal baginya atas sifat yang ia miliki, atas sifat yang Allah miliki.